A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah sampai di penghujung bulan Ramadan. Insyaallah nanti malam kita akan memasuki malam ke-26, di mana malam ke-26 ini tergolong ke dalam 10 malam terakhir Ramadan. Dan di dalam 10 malam terakhir Ramadan banyak sekali ampunan Allah yang tercurahkan untuk hambanya yang benar-benar meminta ampun atas dosa-dosa yang telah lalu. Dan alhamdulillah hingga sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diizinkan untuk menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Kita masih diizinkan untuk mengamalkan, menghidupkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang tidak akan terkira bagi setiap umat muslim. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Bu Kusna akan sedikit berbagi tentang menjadi manusia yang fitri. Baik. Jadi selama 30 hari atau selama 1 bulan penuh setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, nanti kita akan memasuki ke bulan Syawal. Dan di hari pertama bulan Syawal akan kita rayakan hari raya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri, banyak orang-orang yang mengatakan di hari raya Idul Fitri atau hari kemenangan, orang-orang terlahir kembali menjadi pribadi yang suci atau menjadi pribadi yang fitri. Di sini makna fitri diartikan apabila kita merujuk pada akidah, makna fitri adalah kembali suci atau bersih. Jadi selama 1 bulan penuh Ramadan telah menempa diri kita, telah menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, telah mengubah pola hidup kita dengan amalan-amalan yang telah dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak memohon ampunan kepada Allah dan menghidupkan amalan-amalan itu di bulan Ramadan, maka harapannya dosa-dosa kita yang telah lalu dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, sehingga di bulan Syawal, di hari raya Idul Fitri, kita dapat menjadi manusia yang fitri atau terlahir sebagai manusia yang kembali suci. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, kata fitrah itu sendiri dijelaskan dalam 2 makna. Makna yang pertama adalah fitrah adalah suatu sifat dasar manusia, kecenderungan untuk mencari Tuhannya, untuk beragama, untuk berislam, untuk tunduk, taat, dan patuh pada Rabb-Nya yang menciptakannya. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Jadi pada dasarnya setiap diri manusia yang akan terlahir di dunia memiliki fitrah untuk mencari agama yang benar, untuk beragama. Dan agama apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Hal tersebut dijelaskan secara lebih lanjut di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah adalah Islam. Maka jelas Islam merupakan agama yang benar, agama yang diakui, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, fitrah yang dimaksud adalah fitrah seorang manusia untuk cenderung kepada perbuatan yang baik dan benar.
Jadi kalau misalkan kita ibaratkan, sebelum kita dilahirkan di dunia, saat kita masih berada dalam kandungan, kita telah ditiupkan fitrah oleh Rabb kita, yaitu fitrah untuk berislam. Dan ketika kita telah lahir ke dunia, pada dasarnya setiap manusia itu membawa fitrah untuk cenderung pada suatu kebenaran dan kebaikan. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Bu Kosma juga akan menjelaskan bahwa tahukah kalian bahwa sesungguhnya dahulu sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia, kita pernah mengadakan sebuah perjanjian yang agung dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita. Nah, perjanjian tersebut dijelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Oke. Nah, sekarang coba anak-anak buka Al-Qur'annya dan kita simak Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, di sini Bu Kosma bacakan ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka lantas menjawab, betul, engkau Tuhan kami, dan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, anak-anakku semuanya, dari ayat ini kita diingatkan kembali bahwa memang pada dasarnya dahulu kita sempat melakukan sebuah perjanjian dengan Rabb kita. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, ada sebuah perjanjian agung yang sudah kita ikat dengan Rabb kita. Alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Rabbmu yang menyayangimu, yang mencintaimu, yang memenuhi segala kebutuhanmu, yang mengampunimu, yang memaafkan segala dosa-dosamu? Lantas setiap anak Adam menjawab, bala syahidna, ya betul ya Allah, syahidna, saya bersaksi, saya bersyahadat. Itulah adalah perjanjian kita sebagai seorang hamba kepada Rabb kita. Maka pada dasarnya setiap diri manusia yang lahir, setiap dari diri kita yang lahir, kita membawa fitrah. Kita meyakini, kita mengamini bahwa ketika kelak kita dilahirkan di dunia, ada Rabb yang harus kita ikuti, ada Rabb yang harus kita patuhi perintahnya. Seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan dari makna fitrah yang kita ambil dari Al-Quran. Tentu kita sebagai manusia berharap di bulan yang suci ini kita dapat kembali menjadi manusia yang fitrah, kembali kepada fitrah kita saat kita dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, bahwa setiap yang terlahir itu yuladu alal fitrah, terlahir dengan membawa fitrahnya. Semoga di kesempatan kali ini masih ada beberapa hari di bulan suci Ramadan ini, walaupun di penghujung akhir Ramadan,
kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah kita, meningkatkan amal-amal kita. Kita harus selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan ampunannya kepada kita dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan semoga kelak di hari raya Idul Fitri kita bisa menjadi pribadi yang kembali terlahir menjadi pribadi yang fitri atau fitrah. Nah, itulah anak-anakku semuanya, apa yang bisa Bu Kosma sampaikan. Pesan Bu Kosma yang terakhir adalah jangan patah semangat untuk terus berbuat baik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kelak kita akan bertemu kembali di surganya bersama orang-orang yang kita cintai, bersama guru-guru kita, bersama orang tua kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita. Kita berkumpul dan kekal abadi di jannahnya, insya Allah. Allahumma amin. Ya, baik, sekian apa yang bisa Bu Kosma sampaikan di sore hari ini menemani ngabuburit anak-anak sekalian. Jangan lupa setelah ini harus lebih baik lagi. Apabila dalam menyampaikan materi ini Bu Kosma masih banyak kesalahan, ada kesalahan dalam bertutur kata atau bersikap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.